podcastnya Cita Menjadi Puncan. Hari ini kita akan sedikit banyak berbincang-bincang mungkin nanti kita akan bercerita namanya sharing aja ya Pak, sharing santai seperti itu. Saya boleh panggil Bapak dengan Pak Yohan. Pak Yohan. Pak Yohan ini dari mana Pak? Asalnya nih Pak? Saya dari Pasir Amanto, ada 1, 2, Buku Pojok, Kecamatan Puncan, Kabupaten Banyumas. Kecamatan Pepuncan, Kabupaten Banyumas. Bapak ini yang saya dengar ini sebagai kepala PKBM Cita Menjadi Puncan. Sudah berapa lama Anda menjabat sebagai ketua PKBM? Dari 2019 kita mengajukan PKBM itu awalnya dengan PAUD, paket C, sekarang juga S1. Sekarang tahun 2023 berarti sudah 4 tahun. Dan alhamdulillah juga sudah terakreditasi B. Jadi di PKBM itu enggak cuma sekolah paket yang seperti yang saya dengar paket A, paket B, paket C, tapi ada PAUD-nya juga, ada vouchernya juga seperti itu ya Pak? Ya kita terpadu lah ya. Jadi terpadu semuanya dari bawah sampai ke atas. Yang PAUD ya kita arahkan untuk lebih maksimal lagi dengan metode-metode yang mungkin di luar kebiasaan. Yang paket A juga sama, paket B juga sama, paket C juga sama. Jadi konsepnya kita visi misinya sederhana, naik pada mau ngapain. Oh, jadi visi-visi itu pakai bahasa Jawa? Ya, pakai bahasa Jawa, nggak perlu banyak aturan, tidak terlalu banyak pasal yang 1, 2, 3, sampai 9 yang tidak mungkin hafal. Cukup sekalimat saja, naik pada mau ngapain. Itu kan di bahasa Indonesia kan sudah ada. Ini menarik nih, naik pada mau ngapa anak. Kalau misalnya sama, untuk apa ada? Berarti saya membaca di sini bahwa harus berbeda konsepnya. Nah, iya, ini perbedaan apa sih yang ada di PKBM-nya Pak Yohan ini dengan PKBM yang lain? Ini saya sedang sombong ya Mbak, bukan saya sombong, tapi saya sedang sombong ya sini. Jadi untuk PKBM kita sudah ada gedung lokal sendiri, milik PKBM. Tapi belum diakta notaris untuk PKBM, masih milik pribadi. Karena kita konsepnya kenapa tidak PKB itu membangun gedungnya sendiri. Susah. Kedua, kegiatan kaitan dengan keterampilan anak. Itu di sini ada keterampilan jahit, komputer, ada driving juga, ada setir mobil, ada mesin mobil juga. Karena arahnya adalah life skill-nya siswa itu seperti apa. Bukan maka hanya dapat ijazah, tapi kamu bisa apa? Keluar dari PKBM Cita Menjadi, kamu bisa apa? Bukan hanya dapat ijazah. Ijazah pasti sama. Jadi aturan di setiap sekolah itu pasti sama. Yang membedakan adalah di kebijakan. Selama kebijakan itu tidak melanggar aturan, dan sah-sah saja. Jadi kita konsep itu tahun 2020 kita ngirim anak PKL di kecamatan. Itu secara aturan formalnya tidak ada. PKPM tidak mewajibkan untuk PKL. Tapi di situ kita lihat tidak ada larangannya. Jadi kan boleh. Jadi kita laksanakan, alhamdulillah hasilnya bagus. Karena konsep di non formal adalah menaikkan mental mereka dulu, bukan dipintanya anak, tapi mentalnya anak dulu. Anda sekolah di mana? Seringkali anak-anak ke Jakarta itu ditanya tetangganya, itu ngomongnya adalah kejar paket dan sambil menunduk. Belum berani. Saya sekolah di kejar paket, kita harus ada kebanggaan. Naikkan mental mereka dulu. Setelah mentalnya naik, baru skillnya masuk, baru pintarnya masuk. Begitu Mbak. Oke. Di zaman dulu nih, di zaman saya sekolah nih kan belum banyak sekolah-sekolah yang PKBM mungkin sudah ada, cuman sudah keadaannya itu berbeda dengan sekarang. Kalau misalnya dulu teman-teman saya ada yang di sekolah PKBM itu kan zaman dulu kita tahunya tuh di mana dikejar paket. Ya dan mohon maaf ini kebanyakan mereka yang sekolah di sana itu memang dari mungkin kalangan yang belum mampu membayar untuk bersekolah formal. Tapi tadi saya dengar nih PKBM di sini diajarkan komputer, ada sepeda motor, ada mobil, ada menjahit sebagainya. Yang saya tahu ini hal baru ya Pak. Yang saya tahu itu di PKBM ya sama setara SMA kan. Nah setara SMA ya kita belajar kayak di SMA, mungkin praktikum juga sedikit. Tapi ternyata di sini ada jahit, ada komputer. Kayak SMK itu larinya ke ekstrakurikuler atau memang program belajarnya yang seperti itu Pak? Masuk ke
kan transisi teknologi. Kita lihat teknologi sekarang perkembangannya luar biasa pesat. Dan pada saat nantinya kita bayangkan saja ke depan, kita lihat di universitas terbuka, karena kita pengelola Pokja UT juga sudah transisi ke online. Mahasiswa kebanyakan yang belajar di sini, yang kuliah di sini, mengambilnya di online. Karena menyingkat waktu, kita tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk kita jalanan berangkat dan pulang. Di materi-materi yang umum seperti PKN, geografi, kayak IPS, pakai IPA dan sebagainya, kita maksimalkan di online-nya. Tapi karena skill life, keterampilan hidup itu nggak bisa online, itu nggak bisa. Jadi kita maksimalkan mereka berangkat, ya praktek, bukan teori. Karena transisi teknologi sudah berkembang luar biasa, dan link-link YouTube tentang tutorial materi pelajaran sudah lengkap di seluruh mapel dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Tapi life skill dan mental harus dilatih. Tidak bisa latihan mental dengan cara online. Tidak. Itu tetap harus dilatih. Jadi konsepnya kita memang sengaja mengarahkan ke arah yang mungkin berbeda bagi kebanyakan sekolah formal. Karena kalau di konsepnya non formal menurut dinas pendidikan adalah non formal setara formal. Konsepnya dari dinas pendidikan pusat. Kita mencoba membuat konsep baru, yaitu non formal mengalahkan formal. Bukan hanya setara, tapi mengalahkan. Bismillahnya begitu. Non formal mengalahkan formal. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan bahwa anak-anak di sini tuh dibekali keterampilan dan juga sudah PKL juga. Ya. Nah, itu kan sekarang ini kan yang PKL cuma di sekolah formal. Ya. Sekolah non formal mungkin belum melaksanakan PKL ya. Kalau di PKBM Cita Mandiri Pekoncen ini PKL-nya kemana saja Pak? Kemarin 2020 kita mulai di Kecamatan Pekoncen. Itu harus sedikit cerita ya Mbak. Berdebat panjang dengan Pak Camat waktu itu, Pak Parsono. Halo Pak Parsono, kalau lihat podcast ini saya hello juga ya. Terima kasih atas dukungannya. Jadi pada saat ini kita debat dengan Pak Parsono berkaitan dengan aturan yang ada di non formal. Apakah memang ada aturannya pelaksanaan PKL di non formal di paket B maupun C? Kita jawabnya sederhana, Pak, kalau diatur tidak. Tapi ternyata kita pelajari juga di situ tidak ada larangannya. Sesuatu yang tidak ada aturannya dan tidak ada larangannya, berarti kalau dalam bentuk Islam itu ubah artinya boleh. Tidak boleh. Karena kita berpikir manfaat. Manfaatnya apa? Bagi kecamatan, mereka mendapat bantuan tenaga untuk membantu pegawai-pegawai kecamatan yang di sana berkaitan dengan administrasi. Bagi anak-anak kita yang kejar paket B maupun C, di situ mereka naik mental, mereka diakui mereka sekolah, dan kita menggunakan seragam jas, ya sebagai orang kuliahan, karena alma mater identitas itu jas. Dan alhamdulillah pada saat 1 bulan di sana banyak kepala desa di wilayah Pekoncen yang bertanya kepada anak-anak, Mbak kuliah di mana? Padahal mereka kejar paket gara-gara paket